Halo guys, balik lagi bersama saya Akna Rifana Dirolansyah. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang hood ventilation system. Nah, tujuan dari training ini adalah yang pertama mengetahui fungsi hood ventilation system, kemudian mengetahui penggunaan panas di hood ventilation system, kemudian yang ketiga mengetahui safety di hood ventilation system. Nah, maka dari itu apa yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan kita, yaitu yang pertama fungsi hood ventilation system, kemudian proses penggunaan panas di hood ventilation system, dan safety di hood ventilation system. Nah, untuk materi yang pertama yaitu hood ventilation system. Nah, hood ventilation system ini apa? Dia adalah sebuah sistem di mana intinya adalah untuk menangkap uap air dari penguapan di dryer. Nah, sistem ini ada di proses dryer section seperti itu. Karena di dryer kan nanti menghasilkan uap. Nah, dan di situ nanti uapnya bakal diolah dan dikeluarkan. Untuk fungsi utamanya yaitu adalah untuk menangkap uap air dari penguapan di dryer dan mengeluarkannya dari sistem. Sedangkan ada tuh fungsi lainnya, yaitu yang pertama mengontrol lingkungan pengeringan, kemudian menstabilkan kertas untuk memaksimumkan mesin efisiensi, melindungi peralatan kertas, kemudian mengoptimumkan efisiensi energi dan membuat kondisi area kerja di sekitar mesin lebih baik dan nyaman. Nah, aliran udara dalam hood ventilation system. Nah, yang pertama, uap air yang menguap ditangkap oleh udara yang disemprotkan di poket ventilator, kemudian dibawa oleh aliran udara yang dihisap oleh exhaust fan. Nah, nanti di sini kan ini dryer, nanti akan setelah diuapkan, airnya akan keluar menuju ke hood system. Kemudian yang nantinya akan dikeluarkan melewati exhaust fan seperti itu. Untuk menyeimbangkan kecepatan penguapan di setiap grup dryer, perlu diatur false ceiling Fs dan Ps yang ada di langit-langit hood. Nah, ini false ceiling digunakan untuk menyeimbangkan kecepatan penguapan. Nah, gambarnya adalah seperti ini bila di pabrik yang real. Kemudian area di atas dryer silinder bagian atas dalam hood juga harus diatur humidity-nya agar tidak terjadi kondensasi. Untuk itu, udara kering yang disemprotkan perlu diatur temperaturnya tetap tinggi. Udara kering yang disuplai di daerah paket ventilator, distribusinya harus benar dan tepat agar humidity di area dekat dengan kertas pada level yang benar. Karena inilah faktor penentu terjadinya penguapan seperti itu. Nah, zero level. Untuk mengoptimalkan terjadinya penguapan air dari kertas tadi, maka perlu dijaga zero levelnya. Ketinggian zero level umumnya diset sesaat sebelum kertas meninggalkan nip antara kanvas dan silinder dryer. Karena tekanan uap air di dalam kertas lebih tinggi daripada tekanan uap air di poket ventilator, maka uap air dalam kertas akan mudah tertransfer ke udara. Nah, sedangkan apa itu zero level? Akibat thermal proses penguapan, tekanan di bagian dalam atas hood lebih besar karena banyaknya uap air kan. Kemudian jumlah udara kering yang disuplai lebih sedikit dari yang dikeluarkan. Nah, gabungan kedua proses ini mengakibatkan perbedaan tekanan di titik tertentu adalah 0. Inilah yang dinamakan zero level. Nah, zero level ini intinya adalah tekanan pada hood di dalam hood dan di luar hood itu adalah 0 seperti itu. Nah, penggunaan panas di hood ventilation system. Di hood penggunaan panas ini diatur oleh heat exchanger. Nah, di mana untuk yang pertama yaitu udara panas yang dihisap dari dalam hood oleh exhaust fan melewati susunan pipa-pipa kecil. Nah, jumlah udara panas yang dihisap ini akan berkurang bila pipa-pipa ini ada
dalam keadaan tersumbat. Nah, jadi biar optimal pipa-pipa ini tidak boleh tersumbat. Kemudian udara panas ini akan mentransfer panasnya ke pipa-pipa ini sehingga pipa-pipa ini menjadi panas. Nah, jadi yang udah masuk tadi lewat sini dan pipa-pipa ini menjadi panas. Transfer panas ini akan berkurang bila pipa-pipa ini dilapisi oleh kotoran. Kemudian udara dingin dari luar hood dihisap oleh make up air fan melewati pipa-pipa yang sudah dipanasi oleh udara panas yang dihisap oleh exhaust fan. Selama proses ini terjadi transfer panas dari pipa ke udara yang melewatinya sehingga udara menjadi panas. Nah, nanti udara yang dari luar dimasukkan melewati sini dan kemudian dipanaskan. Kemudian sebelum udara dimasukkan ke dalam hood, maka suhu udara dikontrol dengan memanaskan udara dengan menggunakan heat exchanger. Nah, tadi udara yang sudah dimasukkan tadi dipanaskan dulu, di mana steam memanaskan plat-plat metal heat exchanger sehingga ketika udara melewatinya panas dari plat-plat metal ini ditransfer ke udara yang melewatinya dan udara menjadi lebih panas, seperti itu. Begitu banyaknya jumlah udara yang dibutuhkan untuk mengeringkan kertas. Bila di dalam udara banyak debu, maka akan menyebabkan plat-plat exchanger akan terlapisi oleh debu tersebut sehingga perpindahan panas tidak efisien. Nah, jadi harus selalu dibersihkan secara berkala. Nah, karena itu sangat penting menjaga kualitas udara yang dimasukkan ke dalam hood tetap bersih dengan memasang filter di inlet udara masuk make air fan. Nah, di sini juga dipasang filter biar udara yang masuk itu bersih. Kemudian sisa panas seterusnya digunakan untuk memanasi sebelumnya keluar dari sistem. Prinsip pemanasan air dilewati melalui pipa kecil dan udara panas yang melewati akan memanasi pipa-pipa tersebut. Kemudian terjadi transfer panas dari pipa ke air. Terus shower yang berfungsi untuk membersihkan pipa-pipa yang ada di jalur exhaust fan yang beroperasi secara periodik. Jadi di sini nanti ini adalah shower yang nanti akan keluar fresh waternya, digunakan untuk membersihkan pipa-pipa ini secara berkala, seperti itu. Kemudian safety di hood system. Nah, di sini merupakan salah satu area dengan tingkat risiko, yaitu adalah kebakaran yang sangat tinggi karena kertas merupakan bahan yang sangat mudah terbakar kan. Banyaknya jumlah udara yang disuplai ke dalam hood membawa oksigen yang cukup banyak sebagai medianya terjadi kebakaran. Kemudian sumber panas atau api bisa terjadi dari spark atau metal yang bergesekan. Kertas yang bergesek dengan kanvas dan jurnal lor juga akan berefek kebakaran. Nah, untuk mencegah meluasnya kebakaran, di sini biasanya dilengkapi oleh sistem pemadam api atau sprinkle shower yang bekerja secara otomatis. Selama operasional, suplai air ke sprinkle system harus selalu ada dan manual valve harus selalu terbuka. Nah, valve ini selalu terbuka. Shower pemadam tambahan yang dioperasikan secara manual akan sangat membantu untuk mengantisipasi bila nozzle sprinkle tidak pecah. Nah, ini adalah automatic sprinkle-nya ketika mendeteksi kebakaran akan mengeluarkan air. Kemudian, kebakaran di dalam hood biasanya terjadi atau bermula dari paper machine level basement, front atau drive side. Sedangkan sprinkle nozzle kebanyakan dipasang di atap dan di dinding hood. Sehingga ketika kebakaran terjadi, sprinkle head tidak pecah karena responsif temperaturnya tidak tercapai. Untuk itu, perlu dipasang hidran shower tambahan di area-area kritikal. Jadi untuk antisipasi harus tetap dipasang hidran seperti itu. Nah, bagaimana bila kebakaran sudah kadung terjadi di dalam hood? Yang pertama harus matikan semua blower supply udara ke dalam hood atau hood make up fan. Kemudian matikan semua hood exhaust fan. Biarkan drive tetap running dengan speed normal supaya tidak terjadi konsentrasi panas di satu titik karena bisa merusak kanvas dan equipment. Kemudian buka shower pemadam tambahan jika ada, dan yang terakhir gunakan hidran untuk memadamkan api, seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi
ini adalah yang pertama, fungsi hood ventilation system adalah untuk menangkap uap air dari penguapan di dryer dan mengeluarkan dari sistem. Kemudian penggunaan panas di dalam hood dikontrol dengan heat exchanger. Udara panas di dalam hood didinginkan dan dikeluarkan dari hood. Kemudian udara yang baru dimasukkan dan dipanaskan untuk menghilangkan kandungan udara pada make up air fan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahaya yang dapat terjadi yaitu kebakaran. Untuk mencegah meluas kebakarannya, hood dilengkapi dengan sprinkle shower dan terdapat prosedur keamanan lainnya bila kebakaran sudah terjadi dalam hood. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sekian dulu materi hari ini. See you in next video. Semoga bermanfaat. Bye bye.